ya, biar kita tertib. Ini sepertinya pengacara ini ngajak debat. Ya kalau begitu, ini siapa ini Bapak siapa ini kita undang ke JCC untuk menjelaskan konsep pemikiranmu di sini. JCC menerima kedatangan kamu di sini. Tenang aja, kami akan menerima kamu dengan kedua tangan kami. Silakan untuk si pengacara ini datang ke JCC, jelaskan tentang konsep ketuhanan. Ini bukan pengacara, ini namanya berdebat ini udah. Oke, untuk selanjutnya silakan Mas Sugi untuk mengomentari. Terima kasih. Pengacara ini mengutip Ulangan 18:15. Di situ sangat jelas dikatakan seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Coba. Di sini sangat jelas dikatakan seorang nabi. Kok yang nongol Tuhan? Yang benar yang mana? Nabi apa Tuhan? Nabi bukan Tuhan, Tuhan bukan nabi. Jangan dipukul rata. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Apa iya Tuhan adalah utusan, hamba adalah Tuhan? Kan tidak. Jelas-jelas di situ dikatakan seorang nabi kok, bukan seorang Tuhan. Gimana sih pengacara ini? Kan aneh kalau begitu. Kemudian mengutip Yesaya. Nah, ini sudah bukan rahasia umum ya. Semua debater muslim pasti bisa menjawabnya. Tapi dipelintir tadi oleh pengacara itu. Seorang anak diberikan, tapi kata telahnya dihilangkan. Padahal jelas di situ kan seorang anak, seorang putra telah lahir bagi kita. Nah, telah lahir berarti sudah lahir pada zamannya Yesaya. Bukan datangnya setelah 750 tahun kemudian. Baru dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 11. Ya, telah lahir bagi kita juru selamat Tuhan di kota Daud. Di situ juga dikatakan telah. Apakah di dalam Lukas 2 ayat 11 itu Yesus belum lahir? Kalau di dalam Yesaya 9 ayat 5 itu dikatakan telah berarti akan datang. Berarti apakah di dalam Lukas juga akan datang? Atau belum lahir di dalam Lukas itu? Coba orang Kristen yang dijawab. Jelas-jelas di dalam Yesaya 9 ayat 5, seorang putra telah lahir bagi kita. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Ini enggak ada hubungannya dengan Yesus kitab Yesaya. Karena kalau kita lihat di dalam Yesaya 1 ayat 1, pandangan Yesaya bin Amos itu tidak sampai ke zamannya Yesus. Ya, Yesaya ayat 1, Yesaya 1 nomor 1, ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Nggak nyampe zamannya Yesus, bos. Makanya seluruh nubuatan kitab Yesaya nggak cocok untuk Yesus. Tapi orang Kristen main game cocokologi untuk mencocok-cocokkan Yesus dengan kitab Yesaya. Nggak cocok. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan Mas Bonar untuk menambahkan. Iya, makasih Bang. Jadi yang pertama tentang aku dan Bapak satu tadi Bang. Jadi ini menarik untuk dibahas ya. Kalau pengertian satu berarti Yesus adalah Bapa itu sendiri, maka itu berarti KC menganut ajaran bidat, yaitu oneness. Siapa yang bilang? Ya Kristen itu sendiri, bukan saya. Wahai pengacara, silakan belajar lagi tentang oneness versus Trinitas itu. Yang kedua, dia mengutip Yesaya 96, persis seperti yang disampaikan Ustaz Tuki tadi. Anaknya itu telah lahir pada masa Yesaya itu, gitu loh. Bukan akan lahir. Dan yang kemudian berikutnya, Yesus itu kan nggak pernah jadi pemimpin pemerintahan di bumi, kan nggak pernah. Ya, lalu kemudian yang berikutnya, Yesus itu kan nggak pernah disebut sebagai Allah yang perkasa, nggak pernah. Di mana dia di Perjanjian Baru disebutkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang perkasa. Yesus justru berkata bahwa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dan di kerajaannya Yesus justru tidak berkuasa. Hal tentang duduk di kiri dan kananku itu bukan hakku, tapi haknya Tuhannya Yesus. Betul, Bang. Dan yang terakhir, Yesus itu justru menolak jadi God. Dia mengatakan bahwa pengutusku adalah satu-satunya God yang benar, Tuhan yang Esa, Tuhan langit dan bumi, Tuhanku dan Tuhanmu, wahai pengacara. Itu Bang, makasih. Baik, terima kasih Mas Bonar yang komentarnya sangat
lugas, tepat, dan luas ya. Untuk selanjutnya, untuk saudaraku Abang Ziyad, silakan Bang Ziyad. Terima kasih, jelas ya suaranya. Assalamualaikum mantap warahmatullahi sekali, mantap, wabarakatuh, kawan-kawan. Saya tertarik sekali membahas ini. Kita juga jangan sampai digiring pada terjebak dalam pola pembahasan masalah kitabiah. Ini ada formnya adalah bagaimana saudara KC ini telah memicu satu ketegangan horizontal antara umat. Nah, ini yang sedang dibahas oleh kawan-kawan, oleh orang-orang dari pengacaranya KC itu mencoba meraih, dan dia mencoba segala arah untuk mengkaburkan masalah itu. Artinya kalau kita berdebat di dalam satu konteks soal agama, maka tidak ada yang menang. Dalam undang-undang kita dikatakan bahwa seluruh umat beragama itu dipenuhi haknya dan dilindungi menurut undang-undang. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah bahwa Muhammad KC itu mencoba mengkaburkan itu. Nah, kalau kita lihat pemahamannya bahwa ada beberapa prinsip bahwa dalam hal bernegara itu kita tidak boleh terbawa kepada idiom-idiom kitab suci. Kayak permasalahan-permasalahan kalau kita selalu diarahkan ke sana, maka negara ini jadi kacau. Karena pemahaman kita berbeda, dan yang salahnya adalah KC. KC menggaungkan itu di tengah-tengah publik tanpa ada nilai-nilai untuk dialogis. Ini memicu ketegangan antara horizontal. Itu adalah bibit dari permusuhan. Nah, berbeda ketika Ustadz Abdul Somad di ruang tertutup, di ruang sunyi, itu dia membahas di ruang subuh, kemudian ditanya oleh audiennya, kemudian bagaimana tentang salib, dia menerangkan tentang salib itu, bahwa dalam salib itu ada setannya menurut hadis dan keterangan Al-Quran. Itu ada ruang sunyi. Nah, kalau ruang sunyi ini semua kita tarik dalam sebuah bernegara, maka menjadi kacau negara kita. Gitu. Dan saya yakin orang-orang namanya Yahudi, Nasrani, siapapun tidak akan pernah membenarkan agama orang lain. Pendeta-pendeta di gereja-gereja itu akan mengatakan bahwa Islam tidak benar, Yahudi tidak benar, Buddha tidak benar, yang benar adalah Kristen. Tapi itu kan ruang sunyi, tidak menjadikan hiruk pikuk, dan itu dilindungi oleh undang-undang. KC berbeda. KC adalah, dia itu adalah agen untuk membuat bibit-bibit perpecahan. Kalian minoritas berisik mulu di negeri ini. Kalian minoritas, kerjaan kalian berisik terus di negeri ini. Kami mayoritas tetap menahan diri itu. Tapi jelas, kalau konsepnya sekarang model perdebatan antara JCC dengan pihak orang-orang Kristen, itu tidak ada penghujatan, itu ada dialog secara interaktif yang mengedepankan kepada ilmiah. Tapi KC tidak, dia monologis. Dia monolog dan tidak bisa masuk orang-orang Islam untuk menghantar itu. Dan sengaja dia memprovokasi kita. Dan itulah delik yang ditimpakan oleh KC dan tidak pernah bisa mengelak dari itu. Demikian Pak Jul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian komentar dari Abang Ziyad, saudara kita yang baru muncul kembali. Untuk selanjutnya, Oji, silakan Ji, dibuka mic-nya. Pendatang baru stok karatan. Rupanya si Oji lagi menjauh dari perangkat. Mas Erwin, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat dari riwayat perdebatannya si KC ini, memang dia ini bukan bibit lagi, memang kelihatan sengaja. Kita komentari ini pengacaranya aja, jangan lari dari topik itu. Nah, itu yang pertama ya kan. Nah, yang pertama, kerukunan umat beragama ini terancam. Yang kedua, ini sepertinya pengacara ini memanfaatkan karena KTP-nya si KC masih Islam. Jadi ada pernyataan yang mengatakan ada Muslim yang mengakui, itu sangat apa ya, blunder ya. Satu-satunya yang mengakui kalau Yesus Tuhan. Itu sebenarnya kan anak SD aja tahu gitu, kalau itu tuh nggak ada tercantum, salah gitu kan, sangat salah. Nah, ini memanfaatkan situasi itu untuk mencari pembelaan yang sebenarnya sudah nggak ada cara lain lagi. Dengan adanya kasus KC ini yang sudah dilihat oleh pengacara ini memang benar-benar terpuruk
dan pengacara ini sudah kehilangan cara untuk mencari pembelaan. Itu aja Pak Jul sementara. Betul. Terima kasih ya. Kita fokus kepada video yang kita share ini. Jadi maaf kalau agak melenceng, akan saya cut untuk saya luruskan kepada video yang akan kita share. Oke, selanjutnya kita akan share ya videonya. Kita fokus ke sini dulu. Itu ayat, dan itu sudah terjadi semua di dalam diri Yesus. Kemudian ada lagi nubuatan terhadap Yohanes yang sudah dinubuatkan juga dalam kitab Yesaya bahwa jalan yang berliku akan diluruskan, gunung lembah diratakan. Itu diulang lagi dalam Yohanes, dapat dalam nubuatan Yohanes. Kemudian ada lagi nubuatan itu dan terjadi di dalam diri perawan Maria, bahwa seorang perawan akan melahirkan seorang anak, namanya disebut Immanuel. Immanuel artinya Tuhan bersama kita, artinya Tuhan dari surga datang bersama-sama dengan manusia. Manusia tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan karena manusia kotor, Tuhan suci. Maka kalau yang suci ketemu yang kotor itu akan binasa. Tetapi karena dia datang berupa manusia, yaitu Yesus, maka kita bisa hidup bersama-sama. Inilah yang menjadi pemikiran bagi MKC, maka disebut Alhamdulillah Yesus. Artinya rahmat Tuhan Yesus bersamamu. Ya, ini yang perlu kita komentari ini. Ini isi pengacaranya mencoba berteologis ini, padahal ranah dia itu membela MKC dalam pasal berapa itu Mas Yan nanti bisa menjelaskan tuh. Silakan Mas Yan untuk dijelaskan pasal apa yang dituduhkan ke MKC dan pembelaannya si pengacara ini kok mengarah ke teologis itu. Silakan Mas. Oke. Ini kan di pembelaan. Kalau materi pembelaannya ini tidak masuk dalam 156-nya. Yang dianggap 156 itu penistaan terhadap agama Islam. Di dalam Islam ada Alhamdulillah, gak ada Yesus di situ. Nah harusnya dijawab itu. Nah inilah jawaban yang tadi dimasukin ke teologi Kristenan, nggak masuk bro. Nanti bisa dikonter lagi dengan saksi-saksi, saksi ahli khususnya. Apakah di dalam, saya bilang di dalam kekristenan ada nggak Alhamdulillah? Itu saja. Itu yang harus dikatakan, di dalam kekristenan ada Alhamdulillah. Alhamdulillah Yesus misalnya itu. Nah itu baru konternya begitu bro, bukan masalah ini udah materi ya bang. Inilah kalau yang tadi Bang Jihad bilang betul Bang Jihad. Ini kita efeknya nanti itu. Sesuatu perkara itu kan ada efeknya. Efeknya apa? Ya inilah keumatan. Jadi kalau nggak ada efek ya itu bukan perkara. Terima kasih Bang Jul. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya Mas Zuma bisa monitor? Baik, iya Bang. Ya, silakan untuk diberikan ini si pengacara ini perlu digampari ini. Iya, jadi sebenarnya pengacara ini juga harus diproses ini. Sekalian aja satu sel. Betul. Ini sudah menghina ini sudah menghujat ini. Ini penistaan. Anda mengatakan seakan-akan bahwa wajar kemudian mengatakan Alhamdulillah Yesus karena Anda menganggap bahwa iman Anda itu adalah suatu iman yang benar. Lalu kemudian kami yang salah karena tidak mengatakan itu. Enak kali kalian menistakan Al-Quran. Enak kali kalian menghinakan Al-Quran hanya karena iman modal terjemah gitu. Ya. Padahal kalau kalian itu sudah sadar gitu loh. Yesus itu manusia. Tadi saya dengar ada yang mengatakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Nenekmu kiper lah. Kalau ada yang disertai oleh Tuhan itu bukan Tuhan. Ya. Yesus itu masih bertuhan, berarti dia bukan Tuhan. Di belakang Yesus itu ada Tuhannya. Ini kekeliruan yang sangat menyesatkan kalian, kemudian mencoba kembali untuk mengambil kitab suci Al-Quran. Kalian sesat-sesatkan. Ini pengacaranya nih kudu diproses juga ini. Enak aja kau seenak-enaknya kau mengatakan wajarlah dia katakan Alhamdulillah Yesus di situ. Karena Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nenekmu kiper. Tidak ada di antara kalian satu Kristen pun yang mampu membuktikan Yesus itu bukan manusia. Tidak ada. Ya. Dan tidak ada satupun imam daripada Rabi Yahudi yang kemudian membenarkan iman mereka. Dan hari ini mereka masih sebagai praktisi Yudaism. Nggak ada. Kenapa praktisi Yudaism ketika dia masih Yudaism, tidak ada satupun di antara mereka yang membenarkan tentang itu. Beda dengan kami. Kami umat Islam, tetap mengakui Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Praktisi Yudaism kenapa tidak seperti itu? Mereka ekstrim terhadap Yesus. Kenapa? Anda harus tahu itu. Karena kalian itu hanya
mencocok-cocokkan kitabnya Bani Israel terhadap iman kalian. Sekarang kalian mau mencocokkan iman kalian dengan Al-Quranul Karim. Hati-hati bos, ya ini negara hukum, nggak boleh begitu. Kami ini kristolog Islam muncul kemudian meluruskan tentang akidah kami, itu karena kalian yang suka nyerempet masuk ke dalam iman kami. Coba Anda lihat itu, gimana kalian kemudian menerjemahkan Al-Quran, lalu seenak kalian untuk memahami Al-Quran itu seperti apa yang kalian mau. Nggak bisa begitu dong. Ya, Yesus Immanuel, kata kalian, nenekmu kiper. Apa emang orang Yahudi ngakui seperti itu? Orang Yahudi yang ngerti bahasa Ibrani, mereka paham bahasa Suria, mereka paham bahasa Abrahamaik, paham mereka, bahkan bahasa Arab mereka tahu. Tapi mereka tidak pernah mendudukkan kemudian Yesus yang manusia itu, yang makan ikan goreng itu sebagai Tuhan. Lantas kemudian enak-enaknya kau membahas Al-Fatihah dengan memasukkan nama manusia menggantikan kedudukan pencipta alam semesta. Ini juga pengacaranya kudu wajib digiring ini. Saya yakin sekali ini pengacara nggak pernah baca gospel. Kalaupun baca cuma mendengarkan dari pendeta. Nanti dia jadi pembela si KC baru kemudian baca gospel. Yang kayak begini kalau masuk di CCC cuma satu mata lawan orang kayak begini. Nggak ngerti kitabnya rupanya. Ya. Kalau dikatakan kemudian ada saya katakan tadi sempat saya dengarkan bahwa Yesus itu adalah nabi yang sama seperti Musa. Saya katakan sama kamu Pak pengacara ya, kamu cukup membela daripada KC. Jangan lagi kau tambah-tambahi duka yang ada di hati kami akibat ulah dia. Saya Muslim, ketika saya mengatakan Yesus itu manusia, kitabmu menerangkan itu. Dia utusan Tuhan, kitabmu mengatakan itu. Dia rasul, kitabmu mengatakan itu. Dia berdoa kepada Tuhan, kitabmu yang mengatakan itu. Dia makan ikan goreng, kitabmu yang mengatakan itu. Nonotnya dipotong, kitabmu yang mengatakan itu. Kami tidak ada menista. Tapi giliran kalian, enak kali kau bicara seperti itu. Ya. Coba kau baca itu bagaimana kemudian nubuatan yang tertuang di dalam kitabnya Bani Israel. Baca itu kitab Kejadian dari ayat 1 sampai seterusnya. Baca itu. Siapa yang kemudian bakal menjadi buah dari penyesatan serigala. Kalian harus ngerti itu. Pahami itu kitab. Jangan seenak-enaknya mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada diterangkan Alhamdulillah segala puji bagi Yesus. Nenekmu kiperlah 7 turunan. Kejadian 49 nomor 10 jelas dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Siapa yang berhak itu? Siapa yang berhak itu? Yang dibunuh sama tentara Romawi gitu. Yang berhak itu adalah dia. Ya, yang akan menaklukkan bangsa-bangsa. Yesus menaklukkan bangsa apa? Coba sebutkan. Satu aja. Bicara tanpa ilmu, katanya tahu hukum. Ya, baca itu kitab nubuatan tentang keturunan Yahudi, keturunan Ishak, Yakub. Baca itu, plototin itu. Sudah bahasa Indonesia kalian nggak ngerti, kalian coba untuk kemudian memahami Al-Quran seenak perut kalian. Tongkat kerajaan Yehuda tidak akan bergeser dari dia sebelum yang berhak datang atasnya. Jadi kalau oknum yang sudah berhak datang, kerajaan apapun di Yehuda luntur, diambil oleh dia yang sudah berhak untuk mengambil langkah selanjutnya tentang kerajaan Allah itu, kerajaan Yehuda itu. Itu yang Anda harus pahami. Syaratnya satu. Ya, yang berhak mengambil kerajaan itu adalah dia yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Siapa itu? Siapa yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa? Yesus. Bangsa mana yang ditaklukkan? Ada bangsa yang ditaklukkan Yesus? Bangsa apa yang ditaklukkan? Sama seperti Musa menaklukkan bangsa yang ditunjuk oleh Allah kepada dia. Oknum yang datang setelahnya adalah dia yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa, yang kemudian bisa mengajarkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi jangan asal ngomong kau ya. Ini pengacara ini. Ya. Asal bicara, pantas kemudian Yesus masuk di dalam ayat suci Al-Quran Al-Fatihah itu. Nenekmu kiper lah, kau belajar dulu. Kitabmu aja kau nggak paham.
Sosokan kau mau mengerti tentang Al-Quran. Ini benar Bang Handi, aja masuk ke sini. Makasih, silakan yang lain. Baik, terima kasih Mas Zuma. Sebelum ke Mas Bonar, saya arahkan ke Mas Sugi. Silakan Mas Sugi. Mas Sugi. Jaringan kurang bagus Bang Jul. Baik, ditahan dulu ya, nanti cari koneksi yang bagus. Oke, dilanjutkan Mas Bonar, monggo Mas Bonar, habis itu ke Ozi. Ya, makasih. Jadi saya mencatat pendapat komen dari Bang Zuma. Kalau mau bela, bela aja. Jangan jadikan keimananmu untuk membenarkan pemahaman salah di KC yang kemudian menyalahkan Muslim. Jadi sekali lagi kalau mau bela, bela aja. Jangan sampai keimananmu ya yang sejatinya itu juga berbeda dengan Bible, itu kamu jadikan sebagai dasar untuk membenar-benarkan ajaran yang sesat yang disampaikan oleh KC. Contoh misalnya tentang Immanuel itu. Yesus kan nggak pernah dipanggil sebagai Immanuel. Orang-orang memanggilnya Yesus. Coba deh panggil, wahai Immanuel. Kira-kira Yesus tuh melihat nggak? Enggak gitu loh, karena dia nggak pernah dipanggil sebagai Immanuel. Padahal disebutkan di sini bahwa dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yesus tuh nggak pernah dipanggil sebagai Immanuel. Atau kalau memang mau dipanggil Immanuel, jangan pakai kata Yesus, tapi Immanuel. Terus kemudian yang tadi, ya yang tadi bahwa Yesus sendiri menolak jadi God gitu. Oleh karena itu, kalau mau bela aja, jangan sampai pemahamanmu yang justru salah, ya kamu pakai untuk membenarkan KC yang mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan pemahaman Muslim. Itu kan sebenarnya Anda membuka front baru untuk, seperti kata Bang Zuma, untuk membawamu ke penjara. Gitu. Makasih Bang. Baik, terima kasih. Oke ya, kita lanjutkan videonya. Jadi komentar nanti dibatasi 2 orang aja, biar kita lebih fokus ke video share ini. Karena di sini terjadi banyak penghujatan, banyak pemelintiran, dan juga sepertinya ada penuduhan kepada aparat hukum di Indonesia oleh pengacara dan oleh si Saifuddin. Kita simak videonya. Kemudian dia mengucapkan salam, perpaduan salam bahasa Arab dengan salam bahasa Indonesia. Jadi tidak ada tindak pidana di situ. Justru yang melakukan tindak pidana adalah penyidik dan jaksa karena menyebut kitab suci itu sebagai berita bohong dengan menerapkan pasal 14, yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2 yang tidak pernah dilaporkan oleh pelapor, tapi ditambah-tambahin atau disisipkan oleh penyidik dalam petunjuk P19 jaksa dengan menyebut bahwa bacaan surat 72, 19 dan surat-surat lain itu adalah sebagai berita bohong. Artinya penyidik dan jaksa mengkriminalisasi kitab suci saudara-saudara kita umat Islam menjadi berita bohong. Kemudian disebut oleh jaksa menimbulkan keonaran katanya. Tapi tidak disebutkan kapan terjadi keonaran, di mana terjadi keonaran itu. Karena ini kan delik material, bukan delik formil. Kalau delik formil itu artinya apa kata undang-undang. Yuk. Oke, saya push dulu videonya. Ya, ini. Wah, ini enak banget ini. Mengatakan pengacara itu tidak menimbulkan keonaran. Woi, kami ini menahan diri. Kami menahan diri dan kami percaya kepada aparat hukum untuk meredam mulutnya si KC ini. Kalau kami tidak taat hukum, habislah kalian umat Kristen di Indonesia ini. Malah kamu yang menuduh kami ini seperti seolah-olah tidak ada apa-apa dengan hujatan si MKC ini. Aduh. Silakan yang lain, Mas Zuma barangkali digambar lagi ini. Sedikit aja ini, karena soalnya ya, silakan Mas Yan, silakan. Ini udah menyangkut-nyangkut institusi. Betul kata Bang Zuma tadi, harusnya ini kena ranah hukum juga. Dia terbuka ya di publik, menyerahkan jaksa dan penyidik atau ke Polri itu membuat pidana lagi dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 yang isinya barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, jangan potong-potong bos, ayat satunya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Inilah yang mereka takutin. Oke, kita lihat bagaimana dia waktu di Pangandaran, bagaimana dia waktu di Bandung. Mungkin ada satu bukti di situ dan penyidik membuktikan hal itu. Anda buktikan bahwa penyidik itu salah di pengadilan. Jangan berkoar-koar di
dalam medsos seperti YouTube ini. Terima kasih Bang Jul, lanjut. Baik, terima kasih. Silakan Mas Juma. Ini perlu digampar ini pengacaranya ini. Ya. Jadi begini nih, ya kalau kita menyikapi secara netral aja dulu, bahwa apa yang kemudian diungkapkan, itu semua adalah proses yang ingin dia orbitkan, bahwa apapun yang dilakukan oleh si KC itu adalah sebuah kebenaran. Kan itu poinnya. Wah itu Yul, benarnya di mana ketika dia menggantikan posisi Allah menjadi Yesus? Benarnya di mana itu? Jangankan Al-Quran, kitabnya Bani Israel yang mereka katakan perjanjian lama, kalau diganti dengan Yesus mereka pun akan murka. Apalagi kami yang umat Islam ini yang paham itu. Karena itulah kemudian saya katakan kepada kalian, semua orang Kristen penyembah manusia yang makan ikan goreng, dengar. Sampai kapanpun, kalau kalian hanya mengkritisi Quran menggunakan terjemah, sampai kapanpun saya katakan, di situ pun setiap kalian melakukan suatu tindakan yang sifatnya pemahaman, penekanan, kalian akan berujung kepada penistaan. Apa sebabnya? Karena kalian itu memberikan sebuah pemahaman terhadap Al-Quran dengan pemahaman pribadi. Kalian menggunakan terjemah untuk menilai inti daripada Al-Quran. Sementara Al-Quran itu tidak bisa dengan satu disiplin ilmu tok. Hanya terjemah tok. Kemudian kalian menjadikan itu sebagai intisari kebenaran daripada Al-Quran. Tidak bisa. Tidak bisa. Ini yang perlu kalian pahami. Sampai kapanpun saya katakan, kalau masih menggunakan terjemah untuk kemudian menilai Al-Quran, lalu kemudian mempublikasikan apa yang kalian saripatikan terhadap Al-Quran, pasti kalian akan kena terhadap penistaan. Hanya umat Islam di negara ini sabar. Sabar orang Indonesia di negara ini. Contoh misalnya, contoh nih saya kasih sederhananya. Ya, seorang Rudy Yohannes misalnya, mohon maaf. Ketika berdebat terakhir dengan siapa yang dikatakan? Iblis lebih tahu tentang kebangkitan daripada Allah. Itu penistaan. Itu penistaan kalau kalian bisa sadari itu. Itu penistaan itu. Kalau kami mengatakan Yesus tidak tahu hari kebangkitan, Yesus tidak tahu kapan kiamat, itu bukan penistaan. Itu fakta di dalam kitab Anda. Satu, dia manusia, kedua, dia akui sendiri. Tapi kalau kalian mengatakan Allah tidak tahu kebangkitan, iblis lebih tahu dengan pemahaman kalian yang mengatakan berdasarkan terjemah, di sini kalian akan terjerat hukum-hukum. Jadi jangan kalian mengatakan kami suka lapor, kami suka lapor. Kalian yang selalu main api, mencoba untuk menerjemahkan. Kemudian terjemahan itu kalian gunakan untuk memahami. Bukan hanya memahami, kalian menggunakan Al-Quran, terjemahan itu untuk mengkritisi dan menghina, menista. Jadi selama itu juga kalian akan kena terhadap penistaan agama. Sama seperti yang dilakukan ini. Siapa nih? Si pengacara ini. Coba aja kita lihat bagaimana kemudian Al-Quran dikatakan ayat 72 itu. Dia tuduhkan lagi ke oknum kedua bahwa mereka yang menistakan tentang kitab sucinya sendiri. Tengoklah cara itu. Memang pikirannya selalu kayak pikiran bolos gitu, licik. Orang ini yang harusnya kemudian menemani si KC di dalam penjara. Terlalu dia ini orang. Berlebihan kali dia memahami. Sekali lagi saya katakan ya kepada teman-teman sekalian, siapapun Anda, termasuk Islam, termasuk umat Islam, bukan hanya non-Muslim. Siapapun Anda, mau Anda Muslim, kalau Anda mengkritisi Al-Quran dengan menggunakan terjemah, Anda tidak akan sampai pada poin kebenaran. Apalagi kalau non-Muslim, yang memang notabene-nya kebencian yang ada di dalamnya. Orang Islam sendiri saja, kalau dia mentafsirkan, memahami Quran, mengkritisi Quran hanya dengan menggunakan terjemah, maka pasti orang itu akan salah di dalam memahami Al-Quran. Jangankan kita orang Indonesia, orang Arab sekalipun yang pasti bahasa Arab, kalau dia tidak memahami ilmu-ilmu lain hanya terhadap bahasa Al-Quran itu sendiri, dalam arti kata bahasa Arab itu sendiri, tanpa memahami tafsirnya, asbabun nuzulnya, ilmu nahwu syarabnya, pasti dia tidak sampai kepada poin kebenaran Al-Quran. Apalagi orang kayak begini. Ya,
Jadi kalau ada kemudian orang-orang non-muslim yang kasusnya berdasarkan terhadap Al-Quran, uji aja dia, bisa baca Quran nggak? Kalau dia tidak bisa baca Quran, kemudian membahas dan mengkritisi Quran, menyalahkan Al-Quran, jatuh palu, pasti penistaan. Pasti penistaan. Kenapa? Sederhana. Sederhana. Al-Quran itu adalah kitab yang original teks. Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang harus dipahami, diawali dengan ikra, baca. Jadi kalau ada orang membacanya saja tidak bisa, kemudian memberikan sebuah penilaian kepada Quran, pasti jatuhnya ke penghinaan, penistaan itu. Catat itu baik-baik. Catat. Kalau ada orang yang mengkritisi Quran dengan menggunakan terjemah, kalau bukan penista, dia orang miring. Orang tidak normal otaknya tuh. Bagaimana mungkin kemudian ada sebuah buku, Anda kritisin, membacanya pun Anda tidak bisa. Sedangkan yang punya kitab saja tidak mau berani apapun pangkatnya, setinggi apapun level pendidikannya, memberikan sebuah penilaian absolut menurut dia terhadap Al-Quran berdasarkan terjemah. Tak mungkin. Hanya orang gila, ya baik itu Islam, yang mau kemudian memberikan sebuah manifestasi penilaian terhadap satu ayat hanya berdasar terhadap terjemah. Hanya orang gila. Kalau dia Muslim. Nah, kalian yang kafir, yang menuhankan manusia pemakan ikan goreng, tolong sadari itu. Jangan kau samakan kami dengan kalian. Kalian menjadi Kristen hari ini, menyembah manusia hari ini, menyembah roh bertanduk 7 bermata 7 hari ini, karena kalian ilmunya cuma terjemah, tuyul. Kami tidak. Sekuat apapun kalian datang, dengan senjata apapun kalian bawa, dengan harta apapun yang kalian inginkan kepada kami, selama kami masih memegang teguh Al-Quran, kalian tidak akan mampu membuat kami murtad. Maka wajar saja kalian menjajah 3 abad lebih, negara ini tetap mayoritas Muslim, tidak menjadi kafir, nyembah kepada pemakan ikan goreng. Tidak. Kenapa? Nusantara ini dibentuk dengan karakter lebih mengedepankan akal dan logika. Pahami itu. Sadari itu. Jadi pengacara ini kudu wajib dipanggil, kemudian dia diterapi. Dikasih ini apa? Dokter kejiwaan. Kalau sampai dia membela orang salah, berarti dia sama dengan yang salah itu. Percaya itu. Pencuri membela pencuri, berarti sama karakternya pencuri. Pesina membela pesina, sama berarti dengan pesina. Ini penista dibela sama ini, pasti dia juga penista. Lihat aja, dari tadi kita lihat. Apa yang dia katakan? Tidak ada kebenaran. Orang salah dibela. Berarti yang membela lebih salah lagi. Nah, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Saya rada-rada tidak senang sama ini orang. Tahu hukum katanya. Terkait dengan agamanya dia nggak paham. Ya, tanyain aja yang mau ketemu dengan orang ini, tanyain kepada dia, Yesus itu menaklukkan bangsa mana aja? Sampai Anda mendudukkan kitabnya Bani Israel, ambil terjemahan Septuaginta, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, lari masuk ke dalam bahasa Indonesia, lantas kemudian Anda mengatakan Tuhannya Bani Israel itu adalah Yesus itu sendiri, nenekmu kiper lah. Ya, mohon disampaikan kalau ada yang bisa jumpa sama orang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Juma yang telah memberikan komentar yang sangat pedas ini ya. Itu juga tantangan buat pengacara si Saifuddin ini. Bila Anda punya ilmu silakan ke ZCC. Yuk kita berdiskusi. Di sini banyak yang akan melayani Anda. Untuk selanjutnya akan saya beri kesempatan untuk Mas Bonar. Ya, makasih Bang Jul. Yang pertama tentang keonaran. Dia mengatakan bahwa kasus KC itu tidak menyebabkan keonaran. Gitu. Nah, ini pengacaranya agak aneh ya. Bahwa KC berbicara lalu kemudian dilaporkan dan laporannya diterima, itu adalah bukti awal bahwa perbuatan KC itu menimbulkan keonaran. Jika Anda tidak yakin bahwa KC itu tidak membuat keonaran, nanti akan dinilai di pengadilan. Gitu loh. Jangan kamu sampaikan di sini. Karena kalau kamu sampaikan di sini, orang-orang yang mendengar kamu akan mengatakan, iya benar, nggak menimbulkan keonaran. Gitu. Dan kemudian orang-orang yang mengatakan bahwa tidak menimbulkan keonaran itu akan menilai jelek pengadilan itu. Ini bermasalah, Bang pengacara ini. Itu yang pertama.
Lalu kemudian yang kedua, pengacara ini menuduh penuntut menista Quran, tapi dia tidak menunjukkan bukti. Perkataan atau tulisan yang dituduhkannya itu tidak ada ditunjukkan di dalam. Bahwa kata dia, penuntut itu justru mengatakan Quran itu apa tadi ya? Artinya penuntut itu menista Quran. Tapi dia tidak menunjukkan buktinya. Ini kan sebenarnya bermasalah gitu. Harusnya dia menunjukkan ini loh. Kalimat dari penuntut tentang Quran surat ke-19 ayat 33, Quran 19:1 dan lain-lain yang dia duga menista Quran, tapi dia kan tidak menunjukkan buktinya gitu. Nah, lalu kemudian terakhir begini ya. Jadi jika dia membenarkan penafsiran KC, jika pengacara ini membenarkan penafsiran KC, maka itu sebenarnya dia sedang mengatakan bahwa Muslim itu telah ditipu oleh para ustadz gitu loh. Karena dia mengatakan bahwa apa yang diajarkan oleh KC itu benar dan kemudian tidak layak untuk dihukum. Artinya pemahaman kami selama ini itu salah. Artinya kami itu sedang ditipu oleh para ustadz-ustadz kami. Itu kan sebenarnya justru menimbulkan keonaran itu, Bang pengacara gitu loh. Ini kan orang-orang aneh juga jadi pengacara itu. Makasih, Bang. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dari Handi Selebes, silakan dibuka mic-nya. Ya, makasih Pak Jul. Saya mah semenit aja lah bahwa kalau seorang atau beberapa pengacara di sini sudah bermain teologis, itu sudah di luar batas ya. Dan kedua, mereaksi sesuatu di warung kopi ini udah materi, itu sudah nggak bagus. Yang penting gini aja deh, pengacara ini kalau memang udah ngerti teologis, masuk ke JCC, hadapi kita di sini gitu loh. Ya, akan saya lemahkan Tuhanmu sesuai dengan pernyataan yang kau tuhankan itu. Sekali lagi ya, kalau lu bisa bermain teologis, ya ayo mari ke JCC atau jadwalkan kita debat terbuka, ketemu di mana, akan kami lemahkan Tuhanmu sesuai pernyataan yang kau tuhankan itu. Itu aja Pak Jul, terima kasih. Baik, itu tantangan ya, tantangan dari Mas Handi kepada pengacaranya itu. Kalau kamu paham tentang teologi kekristenan, silakan, kami menanti kedatangan Anda. Oke, kita lanjutkan videonya dan kita simak bersama-sama. Kalau dari material harus terjadi, contoh misalnya pembunuhan terencana kata gitu. Kalau tidak ada yang terbunuh, tidak ada pembunuhan. Paham maksudnya kan? Ya. Jadi tidak bisa hanya dibacakan pasalnya, harus ada akibatnya. Akibat pembunuhan kematian, tanpa kematian tidak ada pembunuhan. Kurang lebih gitu. Itu namanya delik material. Jadi karena jaksa mengatakan akibat MKC atau terdakwa MKC membaca surat 72 Al-Jin 19 terjadi keonaran tanpa dia menyebut di mana keonaran itu terjadi, kapan dan apa akibatnya, maka dakwaan jaksa penuntut umum jadi batal. Kemudian tidak ada peringatan atau larangan dari polisi atau kepala Kapolri, tidak ada larangan dari Menteri Agama, tidak ada larangan dari Jaksa Agung, tidak ada larangan daripada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri kepada MKC supaya itu tidak diucapkan. Dengan perkataan lain, itulah yang menyebabkan surat dakwaan prematur, belum waktunya dipidana, harus dilarang dulu dengan keras atau disebut disomasi atau diperingati. Nah. Kemudian dalam surat dakwaan itu juga disebut bahwa MKC itu debater. Kemudian disebut kolaborator. Kolaborator, debater. Kolaborator itu artinya berkolaborasi dengan yang lain. Tetapi tidak disebut dia berkolaborasi dengan siapa. Dia sendirian kolaborator. Dia sendirian debater. Tapi tidak disebut berdebat dengan siapa. Kalau disebutnya MKC berdebat dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Itu masih pas. Tapi kalau disebut MKC berdebat sendirian. Atau berkolaborasi sendirian, tidak ada sekutunya. Ini yuk kita komentari ini ya, poinnya kita dapat bahwa itu berdebat sendirian. Lah ini ya monolog ini ya, terus mengatakan bahwa analogi terjadi pembunuhan, kalau tidak ada bukti pembunuhan itu tidak ada tuntutan dan mau dilaporkan ke MUI atau apa dan sebagainya. Silakan buat teman-teman yang lain berkomentar dan kita ringkas itu pendapatnya si pengacara ini yang ternyata ngawur sekali. Silakan, barangkali Mas Juma atau Mas Andi. Advokat senior dulu. Silakan. Opung.
komentar dia ini sudah melebihi dari kapasiti dia sebagai lawyer ataupun advokat memberikan komentar di luar persidangan. Ini sudah tepat, asumsi yang dia bikin itu analogi, bukan bersandarkan pada hukum ataupun konvensi dalam persidangan. Ini kalau anggota saya seperti begini, saya pecat ini. Tidak ada itu, tidak boleh itu. Menjustifikasi surat dakwaan hanya diperkenankan dalam persidangan, bukan di luar persidangan. Ini juga bisa juga sambungnya berikut daripada si kaca yang dibelanya nih kalau begini modelnya. Bener, saya belum kenal siapa ini advokatnya ini. Kacau ini kalau begini caranya dia berpraktek hukum, menyesatkan semua umat, menyesatkan peradilan. Jangan-jangan nanti dia buat lagi, dia katakan nanti peradilan sesat lagi ya, nanti peradilan yang demikian. Wah, ini perlu diberikan sama penasihat hukum seperti begini. Tidak mengutamakan officium nobile profesi yang diembannya itu. Kalau dia berpraktek seperti yang betul-betul punya nurani, punya etika, ucapan kata-kata yang demikian itu tidak harus di luar persidangan disampaikan. Itu demikian dari Ketua Umum Pradin, Advokat Opung Rambe. Terima kasih, dilanjut. Baik, terima kasih dari Ketua Pradin Opung Rambe yang telah memberikan komentar sangat tajam ya mengenai hak dan kewajiban seorang pengacara yang ternyata tidak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Oke, yang lainnya silakan. Mas Zuma barangkali? Atau Mas Andi? Dikit, Pak Jul. Ya, saya dikit Pak Jul, dikit aja. Tadi dia mengatakan akibat ulah si KC itu sebenarnya nggak patut untuk disidangkan karena nggak menimbulkan keonaran. Nenek lu kiper, kami Muslim memang tidak akan turun ke jalan demonstrasi secara fisik untuk menimbulkan keonaran karena kami punya akal. Kami serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Kami bukan orang-orang yang terpancing dengan ini gitu loh. Karena memang tujuan si KC ini supaya kredit Republik ini dengan moto adalah toleransi umat beragama bisa kacau gitu loh. Kami memikirkan itu, makanya kami nggak turun ke jalan. Kita serahkan kepada penegakan hukum. Itulah Muslim yang baik gitu loh. Kami nggak terpancing dengan otak-otak kotor kalian gitu ya. Sekali lagi, kalau seorang PH sudah membahas materi di dalam warung-warung kayak beginian, ini namanya melanggar etika sebagai seorang pengacara begitu. Mohon juga kepada induk organisasi beliau dipanggil orang ini. Ya, dipanggil kemudian ya sidang kode etik lah. Apa etis seorang pengacara diwawancarai oleh YouTuber murtadin gitu loh. Terus membacakan teologis dan kepada materi, apa nggak puas waktu di dalam itu membacakan eksepsi di dalam, terus dilanjutkan lagi eksepsi lagi di warung ini. Saya salut kepada Ketua Umum Pradin Indonesia. Berapa Opung? Makasih Pak Jul. Baik, terima kasih. Oke ya, yang lainnya untuk komentar ditahan dulu, kita dapatkan poin dari pengacara ini dengan Saifuddin. Yuk kita simak bersama-sama. Ini makanya surat dakwaan jaksa penuntut umum ini kabur, tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat. Jadi tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Tidak jelas, tidak lengkap menyebutkan dengan siapa dia berkolaborasi, dengan siapa dia berdebat. Nah, kemudian disebutkan lagi dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum itu ada tulisan MKC sebagai terdakwa dan seterusnya dan seterusnya. Artinya dia melakukan perbuatan dan seterusnya. Kami aja yang ahli hukum tidak mengerti perbuatan apa itu dan seterusnya. Padahal surat dakwaan itu harus dibuat secara cermat, jelas dan lengkap. Artinya tidak memerlukan lagi penafsiran. Tapi dengan saudara jaksa penuntut umum yang di situ ada sebetulnya jaksa yang sangat senior. Ya kita stop. Silakan Opung. Nah ini yang memberikan dia komentarin surat dakwaan yang demikian itu. Apalagi dia membuat suatu cerita tidak pada tempatnya. Padahal kan kepada seorang advokat penasihat hukum itu sudah diberikan kesempatan. Bukan hanya lisan tertulis eksepsi yang dia sudah ucapkan di dalam persidangan.
Coba lihat jaksa. Jaksa itu nggak pernah itu teriak-teriak membahas pledoi penasihat hukum di luar persidangan. Karena kita harus punya etika. Karena kesempatan dalam penegakan hukum itu benar-benar diberikan seluas-luasnya. Kalau dia memang berani seperti itu, kenapa dia tidak ngoceh begitu di persidangan? Kalau begini kan nggak ada rivalnya. Kalau di persidangan kan ada rivalnya, jaksa penuntut umum. Mungkin langsung disumpal sama jaksa itu begitu bicaranya. Nah ini sudah tidak proporsional, tidak profesional ini. Demikian, lanjut. Mungkin ada yang lain memberikan komentar. Ya, makasih. Saya terlalu emosional mendengarkannya. Makasih Opung, Ketua Umum Peradi Indonesia. Memang ya bukan pada tempatnya begitu. Ya ini kalau begini ya mohon dipanggil lah untuk disidang pada etik nih orang kayak ginian. Bukan pada tempatnya gitu. Yang lain silakan. Oke, saya Bang. Ya, silakan Bang Juma. Jadi begini loh Bang. Ya, saudara yang tahu hukum. Ya, tolonglah sedikit memiliki rasa empati terhadap kami muslim loh di negara ini dong. Jangan seenaknya Anda bicara aja, mentang-mentang Anda tahu hukum, mentang-mentang posisi Anda sebagai pengacara. Pahami dulu posisi kami di negara ini sebagai orang yang sama di hadapan negara, di hadapan hukum, sama dengan Anda. Kalau kemudian Anda mengatakan ini tidak menjadi penistaan karena tidak melahirkan sebuah kisruh, justru disitulah Anda harus sadar bahwa umat Islam ini selalu bersabar dan bersabar. Ya, bayangkan saja sebelum merdeka kami ini sudah disengsarakan seperti apa. Giliran negara ini sudah merdeka, masih juga kalian mau obo-obo seenak perut kalian. Sampai kapan kami ini harus bersabar gitu loh. Cukuplah kami ini diam. Jangan Anda pancing-pancing bahwa nanti dikatakan penghujatan, penistaan kalau kami ini ribut. Disitulah harusnya sebagai orang yang paham tentang hukum, Anda melihat kedudukan umat Islam di negara ini sebagai umat yang terpimpin, umat yang mencintai tanah airnya. Di situ harusnya Anda sadar betapa sabarnya kami. Anda mengatakan Allah punya anak, kami diam. Anda mengatakan kitab yang dituliskan orang Yunani itu adalah Alkitab, kami diam. Anda mengatakan bahwa orang yang membunuh pengikut-pengikut Yesus itu sebagai rasul, kami diam. Mau sesabar apa lagi kami di sini? Semua hal-hal yang prinsip di dalam iman kami kalian ambil. Kalian jadikan sebagai satu acuan kemudian untuk menyamakan konsep yang ada di antara agamamu dengan kami. Tak cari di dalam Al-Quran. Jangan di Al-Qurannya. Terjemahan Al-Quran aja yang ada di Indonesia ini. Ada tidak istilah-istilah Yunani di dalam terjemahan Al-Quran kami? Di terjemahannya aja kagak. Apalagi di dalam original teks kitab kami. Kalian, jangankan nabi, jangankan rasul, jangankan nama Tuhan, nama kitab, Tuhan kami kalian caplok. Begitu hinanya Tuhan kami Anda buat, Allah Bapa, anak Allah, dan seterusnya. Ini kalau kalian sadar, kalian sudah mencoreng dan mengiris-ngiris hati kami. Tapi kami sabar. Ya, dikasih hati kalian semakin melonjak. Ketika kalian menista, kemudian umat Islam memperlihatkan wajah kami itu bersedih dan juga merasa bahwa ada hukum yang harus memutuskan itu, kalian jadikan sebagai alasan. Oh, ini tidak membuat kisruh kok. Belum terjadi apa-apa kok, artinya adem-adem aja. Berarti nggak apa-apa gitu, menista. Jadi nanti ketika kami tumpah ruah baru kalian sadar. Itu maunya. Artinya bahwa Anda melihat sebuah hukum itu berdasarkan terhadap efek daripada hukum. Nggak bisa begitu. Oh, itu bukan pembunuhan karena tidak jadi mati. Lah kalau ada rencana itu sudah proses. Sudah ada rencana. Sudah ada niat. Berarti sudah ada hal yang menyebabkan orang lain itu bisa celaka. Itu harus dicegah, coy. Jangan nanti setelah terjadi baru dicegah. Ya, kami sudah sabar. Kami sudah memperlihatkan bagaimana kemudian kami itu rahmatan lil alamin terhadap kalian. Hidup di tengah-tengah umat muslim.
damai, tentram. Ya, kami tidak pernah memprotes, layaknya di negara lain. Nama Allah diambil sama orang di luar muslim, diprotes sampai ke pengadilan. Kami tidak. Berharap kalian itu jangan terlalu menyakiti gitu. Sekarang seorang pengacara mengatakan tidak ada kisru kok. Seakan-akan Anda mengatakan itu bukan penistaan karena tidak ada kisru. Anda merendahkan kami, Anda menghinakan kami kalau begitu. Seakan-akan Anda meminta kami itu turun ke jalan memberontak. Islam tidak begitu. Islam itu cinta negara ini. Kami tidak ingin hanya gara-gara kalian, ya, negara kami yang kami cintai, yang kami perjuangkan dengan darah ini bisa hancur hanya gara-gara kalian. Karena itu sadarlah, yang salah, nggak usah dibela. Kau dibayar berapa sih? Yang salah pun dibela-belain, sampai-sampai kamu nyaris juga terjerumus. Dan kamu kalau terus aja begini cara pembelaanmu, lama-lama kamu lebih lama hukumannya daripada si KC itu. Terus aja coba aja terus bikin live kayak begini. Semakin banyak kamu membuat pernyataan-pernyataan yang kamu tidak tahu tentang Quran, maka kamu semakin menggali kubur kau sendiri. Ya, semoga ini pengacaranya yang bisa dengar nantinya. Demikian, Bang. Silakan. Aku nama sedikit, Bang. Ini soalnya udah masuk materi tadi, Opung sudah. Oke, Iwan Filah yang rahmati Allah. Begini, yang pertama dakwaan, yang kedua baru pembelaan, kan begitu ya. Barulah nanti ada putusan sela. Kita lihat aja putusan sela ini, dan hakim akan menilai dengan cermat dan bijak. Apakah dilanjut atau stop? Kalau stop ya sudah, berarti perkaranya berhenti. Itu ya, dimaukan dia kan begitu ya. Ini untuk Iwan Filah, untuk pengetahuan aja. Putusan sela nanti setelah ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau putusan sela ini lanjut, ada pembuktian kan di situ, saksi-saksi, silahkan ada saksi-saksi. Ini sudah masuk ke acara ini. Tapi di situ ada materi yang harus diungkap. Seperti halnya tadi, dia bilang tidak sesuai. Ini ada debater terus dengan siapa gitu kan? Berkolaborasi dengan siapa? Emang harus disebutkan bla 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 dalam dakwaan. Cermat, kan sudah dikasihkan. Anda tidak menunjukkan dakwaan jaksa itu yang mana saja, hanya menyebutkan saja. Harusnya menunjukkan nih, ini nomor sekian, baris sekian, halaman sekian. Saya dari tadi nggak lihat apa yang disanggah Anda dalam dakwaan jaksa itu. Yang ketiga malah blunder jadinya. Asalnya baik jadi enggak. Sekarang pertanyaan saya ke Iwan Filah semua, Muslim maupun Kristianis, saudara-saudara kita di Kristiani, penistaan agama ini delik aduan atau delik umum? Coba. Ini delik umum, coy. Siapapun bisa melaporkan. Tapi hasil laporan inilah yang akan dikaji sama penyidik, kejaksaan atau pakem ya, bahan kepercayaan atau 3 SKP 3 menteri ini akan ini masuk, bisa dilanjutkan atau enggak. Terus yang keempat, si KC ini sudah dipanggil beberapa kali, alamatnya kan jelas di mana, nggak pernah datang. Harus jaksa agung gitu. Ini pelanggaran hukum yang berat. Tidak, bos. Siapa si KC? Anda telah membuat opini. Jadi kalau ada penistaan begitu harus ada teguran dulu. KC pernah ditegur sama kami karena kami bukan jaksa agung. Kami masyarakat biasa. Terus nggak dianggap begitu. Coba lihat Anda saat ini bagaimana penistaan agama Islam itu banyak. Walaupun udah jerat, bagaimana kalau undang-undang ini tidak ada? Ini ke materi ini. Ini ranahnya kenapa ada undang-undang nomor 1 PNPS. Father kita terdahulu itu sudah bikin supaya tidak onar. Bagaimana onarnya ini? Jelas ada. Coba Anda lihat bagaimana ulama Madura melapor ke Polda. Apa ditindaklanjuti? Tidak, karena semua tidak. Terus yang kedua, terus waktu di Bandung dilaporkan mana? Narik dia. Banyak laporannya. Anda tidak tahu aja. Anda dibayar berapa sih? Kok bego banget?
Kalau Anda memang tadi mau teologi, monggo silahkan Bang Andi sudah ini. Silahkan mau bicara dengan siapa di sini. Bicara teologi, bicara hukum, ayo. Di sini ada Opung Rambi, ada Glenn dan sebagainya. Monggo. Terima kasih Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Bang Ian dan kawan-kawan sekalian, mohon izin sebentar. Ya. Ini ada tamu kita dari abang saya juga, Ya. dia juga adalah seorang pengacara. Bang Hairul. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan diri Bang? Baik, baik, terima kasih. Silakan, Bang. Ya, Sip. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Saya bisa gabung ke Zoom malam ini. Baik, mohon mohon diizinkan saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Koirul, lengkapnya Koirul SHMH, Purnawirawan TNI. Ya, terkait apa namanya yang disampaikan oleh kuasa hukumnya. Sebentar. Kenalan saya belum lengkap tadi kayaknya. Saya tinggal di Surabaya. Tepatnya di Surabaya Kota ya. Tadi saya sekilas melihat mengikuti Zoom, cuman karena saya belum masuk, akhirnya kami sedikit chatting ke Gurunda Zuma, ya. Terus kami diberi link, akhirnya alhamdulillah bisa masuk. Mungkin ini yang bisa kami perkenalkan terlebih dahulu. Untuk sementara silakan dilanjut. Saya tak nyimak dulu nanti apa yang mau dibahas di sini. Terima kasih. Gurunda, monggo dilanjut. Baik Bang. Makasih. Bang Handi. Ya, jadi gini, untuk sementara mohon maaf, kantor pusat JCC Ponorogo nih ya, mati lampu. Jadi mohon maaf, saya sekarang nggak bisa dilanjut, ini pakai HP. Mohon dibahas saja. Untuk Ikhwan Pila juga di live chat, Julfikar official yang di Selebes mundur diri dulu karena di sini mati lampu. Untuk itu silakan dibahas saja, mengalir begitu aja. Kemudian moderator saya serahkan ke Pak Ian. Silakan Pak Ian. Ya, Bang Ian mungkin bisa diulas sedikit tentang video yang tadi. Nanti mungkin Bang Hairul bisa kasih sedikit pandangan gitu. Oke, terima kasih Bang Juma. Gurunda. Jadi pertama gini, ini kan di luar pengadilan, harusnya secara materi dia nggak usah mengungkapkan apa yang ada tersana. Ataupun ada, itu yang pertama ya Bang Hairul. Ya. Itu yang ada biarkan nanti ini akan mempengaruhi putusan setelah pengadilan sebenarnya. Ini arahnya ke dia ke situ. Terus yang kedua, di mana dakwaan yang dilontarkan oleh didakwa oleh jaksa itu pasalnya sudah jelas 156 pasal 14 ya. Ada beberapa review pasal, cuman itu aja ya kita garis bawahi 156A Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 tentang pembohongan publik itu ya. Dan ini pernah dipergunakan oleh salah satu dulu siapa kita sudah pada tahu pembohong publik dan akhirnya kembali ya. Itu ya. Terus yang keduanya harusnya secara materi dia apa yang dimaterikan harus dilihatkan. Ini pasalnya ini, ditunjukkan ini harusnya dijawab ini. Dan itu tidak ada satu sekecil pun, malah ke teologi kebanyakan. Jadi teologi kekristenan dibawa ke teologi Islam, ajaran Islam. Itu tidak masuk ya sebenarnya. Harusnya menurut saya ya, apa yang didakwakan 156 itu contoh 156 itu bahwa tentang alhamdulillah, assalamualaikum, bismillah dan sebagainya, itu tidak pakai Yesus kan, dia kan. Saya malas ngomongnya sebenarnya, ngomong itu. Jadi itu harusnya dibahas di dalam kekristenan, itu ada, jadi jelas tidak memandang itu. Monggo Bang Hairul. Jadi gini sebentar Pak Hairul ya, saya singkatkan dulu. Gini Pak Hairul, bahwa eksepsi penasehat hukum itu dibahas di warung kopi, di warung makan dua.
Eksepsinya adalah membela tuduhan atas dakwaan penuntut umum JPU pasal 156 itu. Jadi boleh, pertanyaannya sekarang, bolehkah eksepsi itu dieksepsi kembali di ruang publik, kemudian dilaikan? Nah, etikanya di mana? Dan cenderung bermain teologis, kira-kira gitu, guruku yang ada di Surabaya. Silakan Pak Hairul. Pak Hairul. Oke. Halo. Sebelum ini mungkin ya halo, monggo Pak Hairul bisa dijawab. Iya, Monggo. iya. Halo, terhubung ya, halo. Ya, masuk Pak Hairul, Ya. monggo. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Andi tadi itu ya, terkait dengan kuasa hukumnya MKC, itu ternyata membahas lagi atau mempublikasikan terkait dengan eksepsi jaksa penuntut umum, kan gitu. Bahasnya di warung kopi lagi, kan gitu. Nah, terkait dengan kedudukan status sebagai kuasa hukum, ya, itu sebenarnya bukan seperti itu, ya. Jadi itu terkait dengan kode etik, ya, terkait dengan etika dari permasalahan itu sendiri, ya. Jadi seharusnya tidak sampai terjadi seperti itu, ya. Dia berbicara terkait dengan eksepsi yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, ya. Kalau tidak terima, seharusnya dilakukan pembelaan, ya, dilakukan pledoi, ya, pledoi pembelaan. Terus kenapa harus koar-koar, ya, toh, terkait dengan eksepsinya jaksa penuntut? Itu kan haknya jaksa, ya, terkait dengan delik materi, ya, toh, atau formil materialnya. Kalau memang eksepsinya seperti itu mau apa? Itu kan haknya jaksa. Kalau memang dia tidak terima, seharusnya kan harus melakukan pledoi, ya, harus melakukan pledoi. Apapun, ya, yang diputuskan oleh jaksa itu memang sesuai dengan formil material yang diterima, ya, sesuai dengan formil material yang diterima oleh pihak kejaksaan. Nah, makanya salah satu sisi di sini kami menanggapi, ya, apa yang dilakukan oleh kuasa hukumnya MKC, ya, ini saya menilai bahwa dia bukan profesional, ya, bukan profesional. Justru kami sama-sama sebagai kuasa hukum, gitu, sangat malu sekali. Pak Hairul, sebentar, ini kita luruskan sedikit ya. Ini dia eksepsi dari dakwaan jaksa, Pak Hairul, bukan pledoi, harusnya. Ya, ya, monggo lanjut. Eksepsi baru sebentar Bang, ya. ya. Siapa tahu saya bisa share screen, coba tak bantu ya. Coba sebentar. Ya. Sambil berjalan aja ya, di mute dulu. Monggo silakan Pak Hairul. Jadi ini dakwaan jaksa sudah dakwaan dengan 385 halaman dan beliau ini eksepsi, makanya setelah eksepsi barulah putusan sela. Ini saya bilang mempengaruhi putusan hakim. Monggo lanjut. Iya. Berarti kan itu sudah disampaikan ke jaksa, ya Bang, ya. Itu sudah disampaikan. Ya seharusnya. Makanya kalau gimana ya? Kalau saya menilai apa yang dilakukan oleh kuasa hukum MKC, ya, ini kan di luar kebiasaan umum, ya, di luar kebiasaan umum. Seharusnya ketika dia mengetahui eksepsi dugaan, eksepsi dakwaan, itu kan harus diamati dulu, ya. Jadi bukan karena tebelnya eksepsi yang diresume oleh jaksa, ya, itu bukan karena banyaknya eksepsi, ya, tapi karena materialnya. Karena apa? Karena memang ya namanya jaksa, ya, itu tidak bukan manusia luar biasa juga, ya. Mereka pun juga ada salahnya, ya. Tetapi ketika kita berbicara masalah hukum, ya, di depan publik, ya, terus kemudian dia menanggapi seperti itu lucu, ya.
menunjukkan bahwa dia itu bukan sebagai kuasa hukum yang profesional ya. Ya, mungkin bahkan kalau orang Surabaya mengatakan itu kuasa hukum kacangan gitu. Iya. Sementara jawaban saya seperti ini dulu, Bang. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Bentar. Coba videonya sampai mana, Bang? Sebentar. Pak Hairul, ini kan di dalam persidangan itu udah dieksekusi dakwaan jaksa penuntut umum 4 orang membacakan kurang lebih 4 jam. Kemudian pindah ke ruang makan di restoran, dieksepsi ulang demi untuk konten YouTube oleh seorang YouTuber namanya Murtadin Sebudi Ibrahim ini. Nah, ini etikanya di mana, profesionalnya kemana? Itu dia masalahnya. Silakan, Pak. Iya. Ya ini makanya ya tadi saya sampaikan Bang Andi ya bahwa ini kuasa hukum kacangan ya kalau saya bilang ya. Jadi dia itu tidak apa namanya menghargai profesi dia sebagai seorang lawyer gitu. Terus kemudian dia percaya cenderung apa yang disampaikan oleh ini siapa? Pak Taibudin ini ya. Ya, Taibudin. Iya. Taibudin. Hanya itu ya. Jadi saya mengikuti pada saat pembicaraan di konten-konten sebelumnya gitu. Memang saya menilai orang ini sudah di luar kontrol gitu. Apalagi ini terkait permasalahan hukum gitu. Ini terkait dengan permasalahan hukum. Sampai dia membahas kembali eksepsi di warung kopi ini sudah, ya itulah Bang Adi, kalau saya menilai ini sudah tidak profesional sama sekali. Kalau buat diri saya ya atau mungkin rekan-rekan lawyer yang lain malu, seharusnya seperti ini malu ya. Oke. Seperti ini malu. Oke, terima kasih. Jadi gini. Terjadi ya. Belum selesai, Pak, antar. Oke, Pak Hairul. Jadi gini, Pak Hairul. Dakwaan sudah dibacakan. Ini eksepsi dia setelah dakwaan dibacakan seminggu yang lalu, minggu yang sekarang ini dia bacakan eksepsinya. Pembelaan dalam artian dari dakwaan itu. Nah, setelah pembelaan, begitu ya Bang Andi ya? Dia Pledoi ya? Bukan, ini bukan pledoi, nggak ada pledoi Bang dalam pidana. Ini dia harusnya kan setelah ini harusnya putusan selah Bang. Iya betul. Putusan putusan selah itu dari hakim. Apakah diterima atau tidak penggugat ini keberatan si KC ini. Nah, keberatannya ini diobrolkan di umum Bang. Tapi secara tidak langsung harusnya dakwaannya yang mana saja yang tidak keberatan, malah teologi, etikanya di mana gitu. Maksudnya ini kan udah materi, ini kan mempengaruhi hakim. Kalau fair ya enak, ada di situ ada jaksanya, fair kan. Harusnya siapa Ibu Saipudin pun akan bertanya sama jaksanya juga harusnya. Jadi fair. Betul. Ini nggak fair itu ya. Etikanya saya nilai nggak baik. Tuh. Terus ya tadi ada beberapa yang mencela Polri, institusi penyidikan dan institusi kejaksaan, yaitu membawahi jaksa penuntut umumnya sendiri. Itu ya Bang ya. Kita teruskan. Ya. Pak, kalau seorang atau kayak kuasa hukum kayak beginian gitu ya membahas materi, eksepsi keberatan dibacakan kembali, diesepsikan kembali di warung kopi, cenderung melanggar etika. Nah, gimana induk organisasi bisa nggak dipanggil Pak untuk sidang kode etik Pak? Silakan Pak. Oh bisa. Dia kan punya dewan kehormatan ya. Dia punya dewan kehormatan. Tinggal nelusir aja dia anggota mana. Soalnya kan organisasi advokat Indonesia itu kan bauannya sekali Bang dia. Ada KAI, terus kemudian ada Pradi ya. Pradi pun ini pecah menjadi beberapa bagian. Kalau tidak salah menjadi 9 bagian ini ya. Nah itu tinggal dia kalau seandainya ikut Pradi, itu Pradi mana? Pak Junifer Girsang atau Pak Uto Hasibuan atau siapa ya. Jadi bisa itu dilaporkan ke terkait dengan kode etik ke Dewan Kehormatan Advokat bisa. Dilaporkan aja enggak masalah ya, biar tidak terulang lagi ini. Oke, kalau misalnya Ketua Pradi ya Pak Oto Hasibuan mendengarkan ya, mohon biar nggak dilaporkan lah, dipanggil lah misalnya anak buahnya ini lah. Ini mengotori profesi seorang kuasa hukum. Kenapa? Membacakan eksepsi di ruang publik, di warung kopi, terus diwawancarai oleh YouTuber dan ini untuk konten YouTube. Nah ini kan sudah keterlaluan. Kira-kira begitu Pak, sebelum dilanjut.
Iya, betul ya. Ini memang untuk menjaga kode etik tidak perlu, harusnya hal-hal seperti ini terjadi tidak perlu, dan tidak boleh terjadi ya. Boleh membahas permasalahan hukumnya kalau di pengadilan boleh, tapi kalau di luar pengadilan ya kita kembali ke uniform kita ya. Rupanya dia lupa ya, kalau dia itu sebagai seorang advokat ya, sampai dia dipublikasikan ini, saya rasa dia tuh lupa ya. Nah, dengan adanya kejadian seperti ini, coba ditelusuri ini advokat dari mana, bisa tak update ke Pradi nanti ini. Oke, terima kasih Pak Hairul. Oke ya, kita lanjut. Coba videonya sampai di mana? Sebentar, masih jangan dulu, Bang Yan. Oke. Ini Opung rame, monggo Opung. Ya malam, selamat malam, mentor Ikadin. Ya. Sesungguhnya eksepsi itu kan bukan bagian daripada pembelaan. Eksepsi itu hanya keberatan terhadap kebenaran-kebenaran formil dalam suatu dakwaan ataupun dalam suatu gugatan. Bukan memasukin materi pokok apa yang disampaikan beliau ini. Di situ yang saya agak sedikit emosional tadi mendengarkan penjelasannya. Kalau ibaratnya dia maki-maki dalam persidangan tentang apa yang disampaikannya yang demikian itu sudah pasti dilarang oleh majelis. Kalau sudah masuk materi pokok perkara, lain ranahnya. Ini baru acaranya eksepsional. Jadi di situ belum ada untuk pembelaan, apalagi membicarakan materi pokok perkara. Di situ yang etikanya kurang ataupun benar-benar lupa, lost control advokat yang demikian. Hal eksepsi itu kan tidak ada yang disalahkan di situ. Yang disalahkan itu cuma satu, cara menyusun surat dakwaan. Sedangkan jaksa itu sudah bangkotan bikin surat dakwaan 1001 eksepsi diterima. Itu yang benar itu. 1001 bahkan bisa 10.001 eksepsi diterima. Tapi mendahului dia seperti begini untuk membuat suatu pendapat publik ataupun sanggahan-sanggahan publik yang jelas membangun opini lah. Ini kan suatu karena dia sampaikan itu di publik, jadi kurang tepat. Demikian, lanjut. Opung Saturon, ini kalau anggota Peradin melakukan hal demikian, tindakannya apa, Opung? Oh, langsung nggak ada cerita itu, nggak sekali 24 jam ku selesaikan itu. Saya perintahkan itu Dewan Kehormatan memeriksanya. Berapa Peradin? Mantap. Harusnya tegas begitu, Opung. Inilah mungkin Pak Oto dan sebagainya ya, para Peradin, AIA ya, ke teman-teman termasuk mungkin di kejaksaan, di kepolisian, kalau ada hal-hal ya oknum ya, sebutkan oknum ya, segeralah diperiksa, insya Allah. Kalau di pemeriksaan lebih jelas, tapi materi pemeriksaannya kita nggak usah diungkap apa ya materinya kan, yang pasti orang ini periksa itu formilnya. Tadi Opung sudah menjelaskan hal yang baik dari yang terbaik dari segala sesuatu. Makanya saya tadi ngomong, ini kan belum nyampe materi. Materi itu pemeriksaan saksi, pemeriksaan alat bukti dan sebagainya, itu materi. Formil aja belum. Barulah ada putusan selak kan, diterima atau enggak. Betul kata Opung, 1001 Pung. Dari 1000 dakwaan cuma 1 eksepsi yang diterima. Itu sangat betul. Karena apa? Karena bagaimana menyusun dakwaan itu. Itu Opung yang katakan itu, bukan saya. Nanti kalau saya berat sebelah nanti ya Pung. Terima kasih Opung. Makanya saya insya Allah putusan selah ini nggak diterima nih eksepsinya. Atau bukan eksepsi, kalau eksepsi ini dari perdata atau pembelaan ya dalam pidana. Monggo yang lain. Ini Bang Bonar, Aiman Julaibib, silakan. Presiden. Boleh dikit Bang, mohon izin. Oh silakan Bang Bonar. Ya, jadi memang ini istilahnya adalah istilah populernya itu sebenarnya adalah courtroom
warung kopi gitu. Kalau di dulu itu ada istilah courtroom television. Ya, televisi itu menganalisis sebuah kasus lengkap dengan orang yang pro dan kontra itu supaya berimbang. Itu pun sebenarnya salah karena bisa membuat orang yang mendengarnya itu menghina pengadilan, ya, atau dia tergiring opininya akibat dari sebuah ruang sidang yang dipindah di luar pengadilannya gitu. Ini sebenarnya berbahaya gitu. Contohnya lagi begini ya, dia tadi bilang bahwa surat dakwaan itu kabur. Bagi beberapa orang yang mendengar di acara ini, dia bisa tergiring opininya bahwa surat dakwaan itu memang kabur. Padahal sejatinya status atau kesimpulan surat dakwaan kabur itu bukan oleh beliau ini, tapi oleh hakimnya gitu loh. Jadi setelah nanti ada pengujian, makalah disimpulkan, oke, surat dakwaan kabur, ulang lagi kan gitu, atau bagaimana kan gitu. Lalu kemudian yang kedua, dia tadi menyebut bahwa tidak ada larangan dan tidak ada peringatan. Inilah bahayanya kalau courtroom, ruang sidang itu dipindah ke warung kopi seperti ini. Orang-orang yang mendengarnya bisa tergiring opininya bahwa memang tidak ada larangan, padahal sejatinya bahwa ayat pasal yang dituduhkan kepada KC itu adalah larangan gitu. Dan kemudian yang kedua, tidak ada peringatan. Polisi itu tidak punya personil yang cukup untuk mengamati KC dari pagi sampai sore untuk memberi peringatan kepada dia gitu. Oleh karena itu, bahwa dia mengatakan tidak ada peringatan itu kan sejatinya itu agak gimana gitu ya. Dan kalau kita dengar cerita Bang Handi itu justru pernah memberi peringatan kepada KC bahwa Anda itu berpotensi untuk ditangkap polisi. Jangan tuduhkan kami Islam yang justru suka marah-marah, bukan, karena apa yang Anda lakukan itu Anda mengajarkan sebuah penafsiran yang berbeda dengan penafsiran umum di Islam. Dan bila itu benar, Anda sedang mengatakan bahwa kami ini Muslim ini ditipu oleh para guru-guru kami. Itu kan sejatinya berbahaya. Saya kira demikian Bang, makasih. Oke Bang Bonar, makasih. Apa yang tadi Bang Bonar katakan itu benar ya. Dalam artian seyogianya lah etika ini kita pakai. Kita sebagai Muslim ya harus punya akal, kecerdasan. Bukan cerdas itu harus belajar setinggi mungkin, sarjana hukum ataupun apa. Cerdas itu memikirkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik untuk keumatan dan sebagainya, tentang bangsa ini juga. Oke Bang Handi, ada yang lagi? Silakan Pak Iman Julaibib, ini resen. Sebentar, kita serahkan ke Bang Jungema ditinjau dari teologisnya. Ke Bang Gurunda dulu. Sebentar ya Bang. Sebentar Bang Iman, monggo Bang Juma. Oke, jadi saya kira sudah jelas tadi ya Bang. Jadi ketika ada kemudian pembelaan, apalagi sifatnya penistaan terhadap Al-Quran, lalu kemudian penista ini dibela seakan-akan dia tidak menista, itu poin pertama. Artinya ya, orang ini indikasinya boleh dikatakan mereka sekongkol untuk itu. Tapi ini kan predikat dia sebagai pengacara, pembela waktu itu kan. Tapi ketika seorang pembela atau pengacara kemudian membenar-benarkan, menambah-nambahkan poin-poin yang kemudian justru mengukuhkan penistaan itu, maka itu harus dipahami, itu adalah murni penistaan. Siapapun dia, apapun posisinya pada saat itu, kalau dia sudah mengiyakan, apalagi sudah membenarkan, membuat sebuah opini bahwa orang ini pintar bahasa Arab, orang ini bisa Al-Quran, sehingga apa yang kemudian tertuang di dalam kitab sucinya dia, itu tidak salah ketika masuk ke dalam ranah Quran. Berarti seluruh umat Islam itu salah. Yang benar itu adalah mereka. Berarti seluruh umat Islam itu sesat berdasarkan terhadap kebenaran yang dibangun atas pembelaannya dia terhadap penistaan itu. Artinya kita umat Islam harus diam-diam aja gitu ya. Membiarkan seorang pengacara mengiyakan, membenarkan penistaan yang sudah nyata itu adalah sebuah penistaan. Alhamdulillahi Yesus, kata dia. Dan itu tidak apa-apa. Karena di dalam kitabnya mereka ada dikatakan Yesus itu dan Bapa itu satu. Artinya, ini sudah jelas penistaan berlapis. Dia mengatakan Allah itu Bapa.
Kan gitu. Penistaannya sudah sangat nyata ini. Ini penghinaan yang sudah nyata, nggak bisa lagi kemudian, oh ini kan statusnya dia sebagai pengacara. Betul. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa si terdakwa ini tidak salah, karena memang Al-Quran berkesesuaian dengan konsep iman mereka, pernyataan kemudian si KC itu mutlak benar menurut dia, tidak salah. Ini nyata penistaan. Padahal kalau mereka sadar, di dalam kitab mereka sendiri, di 2 Yohanes itu diterangkan, penyesat itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Saya ulang. Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus itu datang sebagai manusia. Jadi apapun Yesus sebelumnya, dia Tuhankah, dia rohkah, atau apapun itu, wajib hukumnya diimani dan diajarkan bahwa Yesus itu adalah manusia. Dia datang sebagai manusia. Tidak ada itu dia datang sebagai Tuhan. Dia datang sebagai manusia. Jadi selayaknya pesan yang harus disampaikan agar tidak dianggap sebagai penyesat, Yesus itu adalah manusia. Kalau kemudian mereka menganggap Yesus itu adalah Tuhan, dia tidak hanya menistakan ajaran kitabnya sendiri, lebih-lebih dia menistakan Al-Quran itu sendiri. Orang ini kudu wajib butuh harus diberikan pengertian khusus. Jangan dilepaskan orang ini. Maksud saya, orang ini perlu diperhatikan. Setiap lisannya pasti akan bernuansa nanti mengajak keributan di negara ini. Tadi kita lihat bagaimana dia mengatakan ini bukan penistaan karena tidak mengakibatkan kisru, tidak tidak menyebabkan huru hara. Ya saya katakan huru hara karena kisru tentang agama pasti huru hara, itu larinya ke sara. Dia mau terjadi lagi hal seperti di Ambon Poso, baru dikatakan itu adalah sebuah penistaan. Bahaya loh orang ini, ya. Bahaya orang ini. Jadi dia butuh apa tuh aku bilang? Butuh diajak datang ke sini untuk berdialog supaya kita sadarkan, kita ajarkan dia tentang kitab dia. Gitu, Bang. Oke, terima kasih Bang Juma. Betul. Ya betul yang kata Bang Juma, harusnya dia dari dakwaan saja, bukan isi, bukan materinya, dakwaannya saja. Pasal 156 mana? Pasal 14 tadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 mana? Itu counternya, bukan masalah teologi, membenarkan apa yang dia benarkan. Gitu ya. Oke, silakan Bang Aiman, Julaibib sudah resen. Bang Aiman. Enggak ada. Begini, Oke, silakan Bang Erwin. ya, mungkin yang dimaksud dengan Bang itu adalah siapapun yang mengiyakan, membenarkan pernyataan si KC, memasukkan kata Yesus di dalam ayat suci Al-Quran, bolehlah mungkin di dalam persidangan bisa membela itu, tapi kalau di luar persidangan, itu artinya ikut serta sebagai penista agama, karena mengiyakan pernyataan terdakwa di luar persidangan. Di situ kira intinya ya Bang Juma ya. Benar Bang, benar itu. Ini kan bukan di persidangan dia katakan ini. Betul. Berarti ini sudah penistaan. Bahwa dakwaan tidak boleh. Jangan diganggu dulu, lanjut Bang Juma. Silakan Bang, silakan. Karena saya melihat ini kan bukan di persidangan. Dia tahu bahwa dia lagi live ini. Artinya dia menitip pesan kepada siapapun bahwa apa yang dilakukan oleh si KC itu benar. Dan dia kemudian menggenapi kebenaran itu dengan mengambil sebuah kesimpulan. Tengok aja tadi, bagaimana dia menyatakan bahwa tidak salah. Kemudian ketika dia katakan Yesus dalam surah Al-Fatihah atau Alhamdulillah itu ada nama Yesus, tidak salah. Apa ukuran tidak salahnya? Dia bisa bahasa Arab, dia pernah tinggal di Arab, apalagi dia dikatakan di dalam kitabnya juga dikatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, itu adalah satu. Jadi sah-sah saja. Jadi dia menista, luar biasa penistaan ini. Artinya bahwa apapun yang kemudian yang ada di dalam kitab mereka, Al-Quran kudu tunduk terhadap kitabnya. Ini penistaan. Tidak bisa dibiarkan orang ini. Silakan. Oke Bang Juma, jadi gini, tadi betul Bang Juma, ini eksepsi kan dia, pembelaan. Harusnya tadi Mbak Opung Ramil udah berkatakan, yang lain pun udah dikatakan, termasuk yang harusnya bukan materi formilnya dakwaannya itu,
tersusunnya bagaimana, bukan isinya, pasalnya saja. Ini apakah perbuatan itu berlanjut? Nah itu di counter tuh, bukan isinya. Nah ini malah dia menista sendiri sebenarnya, Bang Juma. Betul, Bang Juma. Ini apakah bisa jadi laporan? Insya Allah bisa. Apa buktinya? Video ini live, kami live juga. Mudah-mudahan minimal ginilah, advokat, Persatuan Advokat Indonesia atau Peradim, atau dia masuk Peradi atau AIA, ditegur lah ini. Terus yang keduanya, ini yang donatur untuk si KC blunder ini, kasihan KC-nya ya, karena duit ini. Oke, ada yang lagi, yang lain? Monggo Bang Andi, dilanjut Bang Andi. Bang Erwin, Bang Erwin, monggo videonya Bang Erwin. Kayaknya sudah nggak ada lagi mungkin di proses aja gitu. Oke. Duh, di mute aja Bang Erwin. Oke, dah. Oke, Bang. Ada lagi nggak closing statement, Bang Juma, silakan. Bang Juma nanti. Hah? Ya, saya sedikit aja, Bang. Monggo. Saya katakan gini, siapapun kita, Muslim ataupun dari non-Muslim, yang mencoba mengkritisi Al-Quran menggunakan terjemah, pasti tidak sampai kepada esensi kebenaran yang dibawa oleh ayat-ayat suci Al-Quran. Percaya itu. Jangankan kita, Departemen Agama saja mengakui itu. Bahwa tidak ada bahasa manusia yang bisa didudukkan setara dengan kalamullah. Tidak ada. Makanya Allah menerangkan sekiranya air laut, air laut dijadikan tinta, bahkan seluruh pohon dijadikan sebagai pena untuk menulis apa yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, maka ditambah berapa kali pun tidak cukup untuk menjadi tinta untuk menuliskan ilmu yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau kemudian muncul orang, baik itu Islam ataupun non-Muslim, yang mencoba untuk menjadikan terjemah itu salah satu-satunya ilmu, apalagi dijadikan sebagai bahan untuk mengkritisi Al-Quran, maka percayalah, tidak akan sampai kepada esensi kebenaran Al-Quran. Jadi salah kalau seorang Kristen, ya saya katakan seorang Kristen, yang mencoba kemudian menolak kebenaran Al-Quran, hanya berdasarkan terhadap asumsi dia terhadap apa yang dibaca di dalam terjemah Al-Quran. Karena itulah kemudian saya katakan, ya, orang-orang Kristen itu harus sadar bahwa ketika Anda memberikan sebuah penilaian terhadap Al-Quranul Karim, terhadap umat Islam, dengan menjadikan terjemahan sebagai satu-satunya alat untuk menilai, maka Anda akan sesat di sana. Anda menghakimi Al-Quran dengan hanya menggunakan terjemah, kalau kami ini mau, pasti kalian itu kena hukum, jerat hukum. Karena pasti akan melanggar. Contoh semalam, ya, bagaimana kemudian seorang mengatakan tentang tidak ada nama daripada Muhammad bin Abdullah di Al-Quran. Apa yang menjadi acuannya kemudian? Karena dia menggunakan terjemah. Sementara umat Islam tidak menggunakan itu untuk kemudian mengetahui apa itu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tidak hanya menerangkan bahwa Muhammad SAW itu adalah anak daripada seorang yang bernama Abdullah. Tidak. Jauh dari itu. Al-Quran menerangkan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang rasul. Jadi tidak perlu lagi ada Abdullahnya kalau sudah dikatakan Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Untuk apa embel-embel nama daripada orang tuanya dimasukkan ke dalam Al-Quranul Karim? Tapi kemudian mereka menjadikan itu sebagai... Ya. Boleh saya tanya? Kalian selalu memperdebatkan nama Paulus, bapaknya siapa? Kalian kan selalu memperdebatkan Paulus, bapaknya siapa? Habis ini bang. Ya. Ya, jangan keluar bang. Nanti saya layani bang. Sabar. Jadi saya katakan, kalau orang-orang Kristen mengkritisi Al-Quran dengan terjemah, yang ada jatuhnya kepada penistaan. Ya, yang ada jatuhnya kepada penistaan. Tapi kemudian kalau di Indonesia ini ada orang Kristen
yang mencoba untuk mengkaji kitabnya dengan menggunakan original teks bahasa Yunani, dan orang Indonesia Kristen menjadikan acuan kebenaran di dalam iman mereka berdasar terhadap kitab original teks Yunani mereka, lalu muncul debater Islam yang tidak bisa bahasa Yunani, yang tidak paham inti daripada kitab Yunaninya orang Kristen, maka saya pun mendukung orang Kristen untuk melaporkan bahwa orang itu adalah penista. Kenapa? Dia cuma bisa memahami terjemahan kitabnya orang Kristen, sementara orang Kristen Indonesia memahami kitab mereka dengan menggunakan original teks. Tapi kan faktanya tidak, coy. Kalian menyembah Tuhan yang makan ikan goreng hanya berdasar terhadap terjemah. Jadi ngapain umat Islam harus mengkaji original teks, sementara kalian yang punya kitab aja nggak ngerti? Kan percuma. Lagian, kami umat Islam tidak pernah menggunakan istilah-istilah Yunani. Yang ada kemudian adalah sahabat-sahabat Kristen selalu usil terhadap ajaran Islam. Sedikit-sedikit berbau Islam terhadap pengajaran kitab kalian. Saya mengenal setinggi apapun kemudian pendidikan kalian dalam segi ilmu kristologi, pasti kalian akan mengambil ayat-ayat suci Al-Quran untuk kalian jadikan sebagai acuan dalam menyesatkan orang. Itu saya pastikan itu. Ada beberapa teman saya, ya, sarjana teolog S2, setiap harinya apa? Dia belajar tentang ayat Al-Quran. Dia belajar untuk apa? Untuk kemudian dijadikan sebagai alat untuk menyesatkan manusia. Orang yang sudah beragama diajak lagi punya agama baru. Kalau kita umat Islam tidak ada kayak begitu. Tidak ada itu pelajaran di pesantren, pelajaran tentang agama Kristen, tidak ada. Tapi coba di universitas tertinggi atau orang yang memiliki misi-misi tertentu untuk memurtadkan, misionaris, mereka belajar Quran untuk apa? Kita umat Islam tidak ada kayak begitu. Ya, jadi saya katakan kepada sahabat-sahabat Kristen, kalau mau berdebat tentang ajaran agama Islam, apalagi mengkritisinya, kalian kudu memiliki standar yang dipunyai oleh umat Islam di dalam mengimani kitab mereka. Kami umat Islam mengimani kitab kami berdasarkan akal, logika, lalu kemudian kami imani. Sementara kalian iman dulu, baru kalian mencoba mencari titik kebenaran yang ada di dalam kitabnya Bani Israel Perjanjian Lama. Jatuhnya apa? Asumsi dan cocokologi. Itu yang ada. Telah lahir, ya, kemudian diimani akan lahir. Nah, itulah kalian. Seperti itulah adanya. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan sesudah aku. Ya, telah lahir di kota Daud. Siapa yang membentuk kemudian ada Tuhan yang lahir di kota Daud? Semuanya pasti larinya ke sana. Jadi standar kalian dalam mengimani kitab kalian, jangan sahabat jadikan standar itu untuk mengimani Al-Quran. Kenapa? Jatuhnya kepada penistaan. Itu yang terjadi. Seorang pengacara pun jatuh kepada penistaan. Tengok aja tadi videonya tuh. Karena memang Al-Quran itu tidak bisa dipahami dengan hanya terjemah. Nggak bisa. Kalau mempelajarinya, ingin memahaminya dengan menggunakan terjemah, boleh. Tapi kalau untuk mengkritisi, tidak bisa dengan menggunakan terjemah. Saya kira begitu, demikian. Oke, terima kasih Bang Juma. Wah, sangat top. Jadi begini, betul ya. Kemarin saya dengar Bang Juma dengan Walabu pun sama tentang kecerdasan. Yang sebut cerdas itu bukan berarti semua bisa, ya, bukan berarti semua bisa. Orang cerdas itu harus bisa jadi pilot, jadi supir, jadi tukang beca, jadi tukang apapun harus bisa. Itulah tidak bisa berbahasa atau tidak bisa membaca, sebut tidak cerdas. Penghinaan ini sangat banyak ini di channel saya tuh, Ian JCC itu banyak, tapi offline. Tidak mau dia untuk bicara di live, karena kalau di live suruh naik. Apa bedanya cerdas dengan yang tidak bisa membaca? Orang tua dulu kita tidak bisa membaca, itu aja kemarin diputar balikan. Ini Juma begini-begini, menghina, nista. Mohon maaf ya Juma ya. Ini kayak begitulah. Nah, seperti halnya yang tadi pengacaranya si KC menggiring opini ke arah menista lagi, bahwa bla 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 bla. Oke ya, sebelum kita tutup, ada lagi yang mau komentar? Dikit Bang. Silakan Bang Bonar. Ya, mohon izin Bang Andi. Jadi setelah saya cermati, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita simpulkan ya. Yang pertama, keimanan Kristen tidak bisa dipakai untuk menyalahkan Quran. Bahkan isi Bible tidak dapat dipakai untuk menyalahkan Quran. Kenapa? Karena memang keimanan Kristen sendiri, isi Bible sendiri, dan itu berbeda.
Lalu kemudian keimanan Kristen tidak bisa dipakai untuk membenarkan kesalahan KC, tidak bisa Bang. Bahkan KC sendiri dari kata-kata pengacara tadi terindikasi mengimani ajaran oneness yang justru telah dinyatakan bidat atau sesat oleh Kristen mainstream. Keputusan akhir tentang kasus KC ini adalah hakim ya, bukan dari pengacaranya itu. Bagi teman-teman yang menonton acara itu, tetaplah berpikir yang benar, tetaplah pakai akal, jangan tergiring opininya, kita tunggu keputusan hakim. Saya kira demikian Bang, makasih. Terima kasih. Saya pindah dulu ya. Minta tolong ke Pak Hoirul, minta closing statement bagaimana seorang PH gitu mengeksepsi kembali eksepsinya di warung kopi demi semua konten dikombinasi dengan teologis. Silakan Pak Hoirul, closing statement dari Surabaya. Ya, terima kasih Mas Andi ya. Tanggapan saya terkait dengan pengacaranya si MKC. Halo Ya, tadi. silakan Bang. Ya, terkait dengan apa yang dilakukan oleh pengacara MKC tadi ya. Yang jelas dia telah menyalahi kode etik sebagai seorang advokat, itu yang pertama. Ya, terus kemudian yang kedua, terkait apa yang disampaikan oleh Gurunda, gitu, bahwa pengacara ini mengiyakan, ya, dia membenarkan. MKC mengatakan Assalamualaikum to Yesus, ya, dia membenarkan, dia mengiyakan. Ya, ini benar-benar sudah menyalahi ini yang kita bicarakan sebagai seorang profesi advokat, gitu ya. Ya, dia berbicara tidak berdasarkan profesi sebagai advokat atau tidak berdasarkan material yang ada. Ya, dia tidak berbicara tidak terkait maksud kami ya. Dia berbicara bukan sebagai seorang profesi advokat. Ya. Justru apa yang disampaikan setelah dia membicarakan permasalahan eksepsi di warung kopi, ya, ini justru akan membuat masalah untuk dirinya sendiri, ya, bukan permasalahan hukumnya, bukan. Dia akan membuat permasalahan di dirinya sendiri terhadap dirinya sebagai seorang advokat, ya. Jadi seperti itu. Ya. Saya juga baru pertama kali ini, ya, ada video, ya, terkait dengan permasalahan hukum, ya. Terus kemudian dia bahas lagi di tempat yang berbeda. Ini sungguh-sungguh menyalahi aturan sebagai seorang advokat, ya. Seharusnya ini jangan sampai terjadi. Nah, buat teman-teman, kita pengen mengetahui saja, ya, dia ikut organisasi mana, ya. Yang jelas harus ditindaklanjuti sebagai bahan percontohan atau sebagai contoh untuk teman-teman advokat yang lain. Ya, mutlak, itu kesalahannya mutlak. Dia membicarakan masalah materi hukumnya dia sudah salah, gitu. Terus kemudian dia menempatkan dirinya sebagai seorang profesi advokat juga salah. Nah, saya rasa demikian, Mas Andi. Satu pertanyaan Pak Herul, boleh nggak seorang kuasa hukum advokat itu, ya, karena seakidah dengan terdakwa, boleh nggak kita membela secara membabi buta, dikesampingkan profesionalisme itu tadi? Silakan Pak Herul. Ya. Jadi pembelaan kan hanya sebatas materi yang didakwakan, kan begitu. Materi dakwaannya itu apa? Kalau dia katakanlah menista agama, ya hanya sebatas ruang lingkup penistaan terhadap agama, tidak boleh lebih. Ya, makanya benar tadi yang dikatakan oleh saudara-saudaraku semuanya, gitu, dia membuat opini publik, gitu, supaya orang lain yang tidak mengerti ini larut dengan apa yang dia sampaikan. Tidak boleh itu Mas Andi, tidak boleh ya. Itu mutlak tidak boleh. Nah, yang dimaksud Mas Andi tadi, dia akan membenarkan apa yang diucapkan KC, kan begitu. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Dia acuannya apa? Dia membenarkan itu acuannya apa? Ini bukan berbicara masalah hak asasi manusia, tetapi ini kita berbicara masalah akidah, masalah keimanan orang lain. Gitu. Jadi tidak boleh seperti itu, ya. Seorang advokat tidak boleh berbicara seperti itu, ya. Ibaratnya seperti ini.
Orang ini berbicara kotor, kemudian tak pukul. Oh iya betul itu, betul. Pukul saja. Nah, ini berarti kan dia tidak mengerti. Sama seperti yang disampaikan KJ ya ta. Dia mengucapkan Assalamualaikum to Yesus, kemudian dibenarkan. Nah, ini kan sudah menyalahi aturan gitu loh. Apalagi terkait dengan keimanan seseorang. Ini sangat tidak dianjurkan ya. Tidak boleh, bahkan ini dilarang. Oke, demikian Mas Andi. Oke, terima kasih. Pak Yan, sebelum ditutup. Oh ya, silakan Mbak Opung, Rambe, ini menutup. Opung. Tadi siapa ya, Bang Bonar ya? Bang Bonar lagi dulu. Ada. Oh, Bang Bonar sudah, Bang. Bang Bonar udah. Silakan Opung. Oke, baik, saya tutup sebentar beberapa kalimat kepada rekan advokat pendamping penasihat hukum dari Aceh ini diminta dengan segala hormat menghormati profesi advokat ini sebagai profesi officium nobile, profesi mulia dan terhormat, kiranya memang betul-betul menjalankan proporsional dan benar-benar proporsional dan profesional. Apalagi pada akhir-akhir ini profesi advokat ini mendapat 3 julukan gelar yang sangat menyakitkan di tengah-tengah masyarakat. Adanya disebutkan gelar advokat kaleng-kaleng, advokat abal-abal, advokat sontoloyo. Mudah-mudahan beliau mendengar perbincangan kita malam hari ini agar supaya dapat benar-benar menjalankan profesi sebagaimana mestinya sebagai advokat profesional. Demikian closing statement dari Advokat Ropaun Rambe selaku Ketua Umum Pradin. Terima kasih, dilanjut. Oke, terima kasih Opung Rambe sebagai Ketua Umum Pradin. Oke, Bang Vila, sebelum ditutup ada lagi? Oke, kita tutup ya. Ya Bang ya, Bang Jul, Bang Juma. Ya, silakan Bang, silakan. Oke, Bang Handi mungkin closing statement? Belum Bang Handi ini? Udah, saya di sini mati lampu sama Pak Jul. Ditutup aja. Ya, closing statement aja dulu. Tutup aja. Apa saya tutup nih? Oke, saya yang tutup. Pak Jul yang nutup. Silakan Pak Jul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk narasumber yang berada di Zoom JCC yang telah memberikan komentar dan kontribusi tentang 2 pengacara itu ya, pengacara dan si Saifuddin yang kita sudah counter dengan sangat baik. Semoga saja apa yang kita bicarakan di sini dan semoga saja apa yang kita ungkapkan di sini memberikan pelajaran buat kita semua, khususnya kepada Saifuddin dengan konco-konconya bahwa keadilan tetap adil ya. Nggak ada orang yang bersalah itu kita salahkan. Orang bersalah letakkanlah pada salahnya. Sampah letakkanlah pada sampahnya. Jadi biarkanlah sampah-sampah itu tetap berbicara, kita yang membersihkan. Masukkan dalam kantong plastik, kita buang ke kantong ke tempatnya sampah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.